Ada info menarik saya katakan, saya share ke Anda ketika itu, bahwa sekolah tempat dia belajar dapat S3 itu awal tahun ini itu digerebek oleh KPK Polandia. Kemudian para pemimpinnya ditangkap karena mereka menjual ijazah palsu pada para pejabat di Polandia. Terpaksa melakukan banyak kampanye di luar negeri, sehingga saya seperti itu tinggal di Sydney, Australia. So I know a little bit about UTS. Yang menarik di disertasi dia itu, dia sama sekali tidak pernah menulis Jokowi sebagai alumnus UGM. Romo Henry ini, ya, dulu Henry Kwok kita mengenalnya, dia anggota KPU, wakil dari PRD, Partai Rakyat Demokratik, pimpinan Budiman Sujatmiko. Ada Andi Arief, ada Budiman Sujatmiko, ada siapa lagi yang pernah jadi komisaris Telkom itu? Mugianto, ya, ada Nezar Patria gitu. Nezar ikut juga ya. Nah, orang-orang itu sekarang komisaris Telkom itu Margiono. Oh, Margiono ya, Margiono, sorry. Beda ya? Ya, Wamenham saat ini itu Mugianto. Ya, Mugianto Wamenham ya. Bahkan Natalis Pigai juga mengaku PRD apa? PRD juga ya, lupa saya. Wah, saya tidak tahu dia pernah PRD itu. Oke. Kita cabut ya. Arya Sinulinga juga pernah PRD enggak? No. Oke. Dan Anda sedikit mengeluh, ya kan? Waduh, kok terbalik sekarang? Saya yang dulu kurang garang di lapangan, kok sekarang terbalik? Mereka menikmati jabatan. Budiman sebagai kepala Badan Pengentasan Kemiskinan, ya kan? Mugianto sebagai Wamen HAM, ya kan? Kemudian Nezar Patria Wamen gitu ya? Kominfo, apalagi bukan sekarang Komdigi, Wamen Komdigi, ya. Siapa lagi yang saya sebutkan? Andi Arief sebagai komisaris PLN, ya. Dan lucunya mereka bekerja sama dengan orang yang dulu sangat mereka kritik karena bagian dari rezim Orde Baru Prabowo Subianto. Itu yang kedua. Yang ketiga, Anda juga bicara mengenai saya ingin spill sesuatu tentang ijazah Jokowi. I don't know exactly kenapa Anda ngomong begitu. Nah, dari tiga hal tersebut, ya kan? Silakan Anda mau memulai yang mana yang paling merasa comfortable itu untuk kita mulai. Silakan. Ada satu lagi yang lupa sebenarnya Bang Refli, ini tentang lagi impeachment. Ya, impeachment Gibran ya. Oke, itu empat hal. Silakan empat hal tersebut gitu. Ya. Jadi empat hal tuh within unlimited time. Ya. Bukan limited, unlimited. Enggak tahu dari mana kita mulai dulu ini. Mbak, yang menjadi concern Anda paling mutakhir mungkin. Oke, begini saja karena ini kemarin saya sempat mengamati saja sedikit itu tentang cuplikan oral argument sidang di MK ketika sidang pendahuluan di MK ya tentang undang-undang KIP yang digugat ketika itu. Kemudian ada ketika itu 3 orang hakim yang melakukan pemeriksaan pendahuluan, yaitu Hakim Saldi Isra Tamananda. Terus ada satu lagi itu saya kurang jelas siapa di foto di videonya, Guntur Hamzah. Terus satu lagi itu Arsul Sani. Arsul Sani. Yang kemudian dia bertanya banyak hal begitu tentang ini kan terkait ijazah Jokowi dan Gibran segala macam. Itu pertanyaan dia kepada penggugat ketika itu ya, advokat tersebut itu. Kemudian saya sedikit tergelitik itu karena saya pernah itu mengangkat kepada Anda ketika itu dan juga beberapa teman. Ya, sekitar begini, karena sebenarnya saya backtrack sedikit. Beberapa waktu yang lalu kan Profesor Jimli Asidiki, guru Anda ketika itu ya, pernah mengatakan ruang publik di Indonesia saat ini penuh dengan ijazah, diskusi ijazah, kata dia itu menghabiskan waktu. Tapi dia berpandangan begitu karena dia mengatakan yang penting ini bagaimana kita diskusi tentang tatanan baru konstitusi Indonesia, itu yang penting menurut dia. Ya, dua hal ini sebenarnya berkaitan menurut saya ya, karena masalah ijazah ini semua kan muncul hanya karena tatanan konstitusi juga yang sebenarnya bermasalah dalam banyak hal ya, dalam undang-undang dasar yang dirubah itu ya, tadi diubah tahun 1999 2002. Di antaranya persyaratan wakil presiden, pejabat presiden segala macam kan. Kalau misalnya persyaratan umur itu ditentukan di konstitusi, saya pikir mungkin kita tidak ada masalah seperti saat ini tentang Wapres Gibran segala, umur 40 tahun jelas di konstitusi ya. Ya, persyaratan presiden tidak, ya itu minimum juga sebetulnya, dan juga akhirnya menyangkut masalah kemudian apakah itu pendidikannya saat ini kan ya akhirnya sehingga masalah pendidikan calon presiden wakil presiden itu menjadi pangkal persoalannya, itu tidak jelas di konstitusi. Akhirnya undang-undang mengatakan cuma syaratnya waktu itu kan SMA saja untuk jadi presiden kan. Ya, sementara yang menarik begini, untuk menjadi seorang hakim MK syaratnya harus S3 ketika itu kan.
Jadi seakan-akan lebih tinggi threshold yang menjadi seorang hakim Mahkamah Konstitusi dibanding menjadi presiden. Padahal tugasnya juga ya tidak kalah beratnya menjadi seorang presiden dibanding hakim MK. Kemudian syarat menjadi hakim MK itu kan pernah digugat di MK sendiri, yang mengatakan MK kemudian memutuskan bahwa syarat menjadi seorang hakim MK itu harus S3 tapi tidak perlu S2 katanya. Waktu itu Mahfud yang masih ketuanya. Jadi pokoknya pernah S3, kalau S2 nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting bisa jumping up gitu ya. Ya, itu yang ketika itu yang diputuskan oleh MK sendiri di bawah pemilihan Pak Mahfud ketika itu kan. Oke lah, gitu bisa diperdebatkan mengapa MK memutuskan begitu. Kemudian akhirnya kan sekarang ini sudah banyak hakim MK yang pokoknya harus ada gelar doktor seperti itu kan. Punya gelar doktor. Tapi apakah kualitasnya dengan doktor-doktor itu juga menjadi lebih baik? Ya kita bisa perdebatkan itu apakah kualitas MK menjadi lebih baik hanya karena hakim-hakimnya punya gelar doktor. Dan juga korelasinya bagaimana gelar doktor? Gelar doktor apakah harus doktor yang ilmu hukum, misalnya hukum tata negara, hukum konstitusi, atau bisa hukum bankruptcy atau hukum perdata, hukum kepailitan segala macam bisa menjadi hakim MK juga hanya karena S3 begitu kan. Ini ya jelas korelasinya penting gitu. Kemudian kan waktu itu kan pertama Anwar Usman ketika itu S3 dia itu sebenarnya S3 bukan di bidang hukum sebetulnya. Tapi dia menjadi hakim MK, menjadi ketua MK pula hanya karena dia punya S3. Tapi S3 dia bukan S3 di bidang hukum, doktor hukum itu. Di bidang apa? Pertanyaan. Ya, waktu itu. Kemudian akhirnya terakhir ini yang ketika saya sempat angkat ke Anda ketika itu tentang Hakim Asrul Sani itu yang ketika itu dia mengatakan punya S3 dari sebuah universitas di Polandia, Warsaw Humanum University, something like that itu the name ya. Itu universitas itu berdiri tahun 2018 ya. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel YouTube ini. Seperti biasa, saya akan kembali membacakan komentar-komentar dari netizen. Teman-teman telah menonton video sebelumnya, sekarang saya akan membacakan pendapat dari netizen di seluruh Indonesia. Baik, tanpa berlama-lama, saya akan membacakan komentar netizen dari komentar yang pertama. Baik, kita mulai pada komentar yang pertama. Di sini dikatakan, baik, kita mulai pada komentar yang pertama. Di sini dikatakan, sehat selalu Pak Refil bersama CS semua yang menyuarakan kebenaran di NKRI. Di era Jokowi tidak dibutuhkan orang cerdas dan orang jujur. Kalau ada pejabat jujur, langsung dipecat. Tapi kalau pandai menjilat, pasti dapat kedudukannya yang mantap. Kemudian, ayo para pejabat yang jujur, amanah yang dipecat penguasa zolim oleh rezim Jokowi. Muncullah semua, bersuaralah demi kebenaran. Ingat, Gibran tidak sah sebagai wapres selama Gibran belum mengklarifikasi bahwa dia punya ijazah SMA. Maka Gibran tidak diakui atau tidak disahkan sebagai wakil presiden. Pemberian gaji dan fasilitas untuk Gibran sebagai wapres adalah kejahatan luar biasa dan melanggar hukum. Makanya tangkap Jokowi dan makzulkan Gibran. Mastermind dibui, baru negara ini bisa diajak dan hukum akan tegak lurus. Selagi mastermind-nya belum dibui, susah mencari kebenaran. Nah loh, ada lagi kecurangan yang terkuak. Barang busuk emang gak bisa disimpan terlalu lama. Bangkai busuk, jika disimpan terlalu lama, maka baunya pun akan tercium juga walaupun disembunyikan bagaimanapun caranya. Jokowi yang menghancurkan negara ini pakai gaya PKI. Orang yang jujur disikat data arsip dimusnahkan begitu jahatnya. Konsekuensinya, hukum seberat-beratnya KPU dan Jokowi. Jokowi merusak bangsa ini. Hampir semua lini dikuasai pembohong. Sekarang sudah terang benderang bahwa negara ini memang harus diselamatkan dengan membersihkan semua lini yang tercemar.
Jangan biarkan mereka hidup nyaman dan mencari dana dari setoran para koruptor untuk membiayai kroni-kroni atau kelompoknya. Makin lama dibiarkan, maka makin kuat mereka berkehendak seenak jidat. Seperti Bu Susi, dia sangat jujur, tapi mungkin tidak pernah setor bulu bakti yang tidak dipakai di periode kedua Jokowi. Mengangkat menteri lain tidak begitu lama ditangkap KPK karena korupsi. Itulah fakta pemerintah Jokowi yang sangat nyata. Satu demi satu, Allah akan menunjukkan hamba-hambanya yang membongkar kejahatan semua para pejabat korup. Koruptor-koruptor harus dikejar, yang bikin hancur negara, yang bikin rakyat jadi susah. Gimana termul ada berita seperti ini? Apa memecat orang jujur itu suatu kebenaran? NKRI banting harga tepatnya. Ingat sejarah pemilu zaman Jokowi. Hampir 1.000 orang anggota KPPS meninggal, ratusan orang yang kasus sepak bola kanjuruan, aktivis ulama, KM50 ini baru 10 tahun. Berkuasa, bagaimana kalau jadi 3 periode? Waduh, adili Jokowi. Harus disimpan, gak boleh dimusnahkan. Cuman di Indonesia bisa dihancurkan, really funny. Hancurkan, disimpan, gak boleh dimusnahkan. Cuman di Indonesia bisa dihancurkan, really funny. Hal itu supaya tidak ada bukti lagi untuk menyelidiki ijazah palsu, supaya menghilangkan jejak kepalsuannya. Semakin terang mana yang jujur dan mana yang selama ini bohong, maka seluruh rakyat Indonesia tidak akan mudah percaya lagi dengan janji-janji manis para pejabat. Meskipun diam, lebih banyak rakyat yang mendukung perjuangan penegak kebenaran dan keadilan. Indonesia banyak orang yang berpendidikan tinggi, banyak yang cerdas, bisa-bisa tunduk dengan para termul Jokowi. Jahatnya koruptor, dunia sangat meresahkan rakyat, bikin perpecahan. Kalau tidak dikrakeng, adu domba dan kriminalisasi berjalan terus-menerus. Undang-undang juga dibuat seperti direncanakan calon presiden dan wakil presiden, minimal berijazah SMA, terkecuali punya pendidikan luar negeri, seperti sudah direncanakan sebelum KPU dan Gibran segera ditangkap dan diadili. Harus berani jujur demi kebenaran. Yang jelas, pemimpin yang dihukum gantung dan pembelanya wajib dihukum penjara seumur hidup, biar ternak-ternaknya pupus di negara ini, dan keluarga Mulyono disita semua hartanya, bayar utang negara yang dibuat oleh Mulyono. Inilah Indonesia sekarang hambar. Sampai kapan dibiarkan? Masih adakah pejuang bangsa? Apakah harga diri bangsa Indonesia bisa ditukar rupiah dan tambang? Memalukan sama nenek moyang kita. Bangunlah pikiranmu, bangkitkan jiwa dan ragamu, rebut harga diri bangsa Indonesia. Pejabat jujur untuk rakyat di era Jokowi dipecat, tapi kalau jujur memperkaya tuk Jokowi pasti dipelihara. Hukum mengamati kondisi supremasi hukum di Indonesia. Pemerintah gagal menjalankan konstitusi negara. Hampir semua lembaga-lembaga pemerintah memiliki kasus KKN yang dilindungi oleh kekuatan, uang sogokan. Jadi, kondisi demikian mengharuskan kita segera membentuk aliansi penegak keadilan dengan melibatkan seluruh rakyat. Untuk melawan ketidakadilan, diharapkan ABRI mendukung aliansi tersebut, karena memang ada kemenunggalan dengan rakyat. Jangan lewatkan perkembangan politik di ASDT dalam kondisi
posisi terpojok. Diambang dilangsirkan di samping usia dan sekitar 79 tahun, meragukan untuk memikul beban sebagai kepala negara dan adil kuasa. Kita tunggu minggu depan bagaimana jadinya. Memang jelas Jokowi gak suka dengan kejujuran, kecerdasan. Orang-orang yang jujur mesti dipecat dan tidak dipakai. Oke teman-teman, itu adalah komentar netizen yang telah saya bacakan. Dan jika teman-teman memiliki pendapat ataupun usulan yang lain setentang dengan video sebelumnya, teman-teman bisa menambahkan di kolom komentar. Terima kasih, salam hangat.